Halo teman-teman semuanya, maaf ya saya baru menyapa. Iya, saya mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah lemparkan ke saya. Minta maaf, kemarin-kemarin itu saya sibuk jalan-jalan, sibuk menikmati hidup. Jadi, tapi sudah janji saya akan menjelaskan semua detailnya. Saya sudah janji dan sekarang saya ada waktu untuk menjelaskan karena sudah selesai, trip saya sudah selesai. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu, kakak pergi sama siapa kak? Grace pakai apa? Sama siapa? Grace di sana tinggalnya kayak gimana? Tinggalnya di mana? Makannya bagaimana? Pertanyaannya apa lagi? Berapa hari? Kemana-mana saja? Kayaknya banyak sekali negaranya yang kemarin pergi kayak gitu. Nah, saya akan jawab semuanya. Bahkan harganya akan saya kasih tahu, apa yang dibutuhkan, semuanya akan saya kasih tahu teman-teman. Saya ganteng tak? Ya, jadi pertanyaannya akan saya jawab ya. Jadi saya pergi kemarin 6 hari 5 malam. Negaranya apa saja? Yaitu pertama Singapura 1 hari, 2 harinya Malaysia, 2 harinya Thailand. Sudah 5 hari kan? Hari terakhir itu kita kembali ke Malaysia untuk pulang. Berangkatnya dari Malaysia. Nah teman-teman, saya pergi nggak sendiri. Memang saya sendiri, dari Papua saya sendiri. Saya mendaftar juga sendiri, tapi itu saya pakai travel, dan travel itu menerima semua orang dari seluruh Indonesia. Dari saya sendiri dari Papua, nanti kita bertemu di Changi Airport di Singapura. Semua yang sudah daftar itu kita bertemu di sana. Kemarin saya 2 bis, 1 bis itu 43 orang, tapi bis yang kedua tidak penuh, jadi sekitar 70-an orang lah. Nanti saya spill nama travelnya ya terakhir. Nah, pertanyaan berikutnya, makannya gimana? Woi, makanannya tuh, gak usah pikir makanan di sana. Kita makan siang, makan pagi di hotel, makan siang dan makan malam. Makan siang, makan malam itu yang disiapkan travel. Itu prasmanan teman-teman. Menunya sangat banyak. Teman-teman bisa makan semua menu, bahkan bisa tambah lagi. Jadi tidak usah khawatir. Kayak gitu. Tinggalnya di mana ya? Di hotel lah, di mana lagi? Nah, di hotel itu hotelnya ganti-ganti teman-teman, di berbagai negara kan, jadi ganti-ganti. Itu 1 kamar berdua. Nah, 1 kamar berdua. Nanti ada yang cuma 1 orang mungkin, kalau ganjil pesertanya saya juga nggak paham. Pokoknya seperti itu hotel ya. Jadi tidak usah khawatir, kita sudah disiapkan hotel, disiapkan makan, disiapkan semuanya. Bawa diri aja dengan baju, dengan kebutuhan lain-lain. Nah, sekarang saya menjelaskan hal lainnya tentang keberangkatannya kayak gimana ya, gimana tuh cara berangkat. Jadi teman-teman, travel ini menyediakan beberapa titik keberangkatan ya. Ada keberangkatan dari Jakarta, Surabaya, Jogja, Makassar, dan mungkin ada lagi yang lain-lain. Jadi kita bisa pilih, saya mau berangkat dari mana, begitu ya. Kalau misalnya berangkat dari Makassar, kayak kemarin saya pilih dari Makassar ya. Saya pilih dari Makassar, jadi dari Makassar ke luar negeri sampai balik lagi ke Makassar itu tanggungan mereka. Jadi tiket dari Makassar ke luar negeri, makan minum di luar negeri, semuanya sampai kembali ke Makassar itu tanggungan mereka. Kita nggak usah mikir lagi. Nah, kenapa saya pilih dari Makassar? Karena tiket dari Papua ke Makassar itu kan saya yang tanggung sendiri tuh. Nah, dari Papua ke Makassar tuh paling murah. Kalau dari Papua ke Jakarta ke Surabaya tuh agak mahal gitu. Jadi saya pilih Makassar. Nah, lalu teman-teman, selanjutnya harga di masing-masing titik itu beda ya. Kalau berangkat dari Makassar pasti berbeda harga paketnya dengan teman-teman yang berangkat dari Jakarta dan dari Surabaya. Kenapa beda? Ya karena harga tiket dari Surabaya ke Singapura, dari Makassar ke Singapura, dari mana-mana ke Singapura kan beda-beda. Bahkan dari Makassar ke Singapura aja kami kemarin 3 orang yang dari Makassar, harga kami itu beda-beda, harga paketnya ya. Kami bayar beda-beda. Bedanya itu 100, 200, 300 kayak gitu. Kenapa beda? Karena tergantung harga pesawat. Saat saya pesan hari Senin ini, mungkin harganya lebih mahal dari yang hari Selasa, teman yang pesan di hari Selasa gitu, maka punyaku mungkin ditambah 100. Pokoknya perbedaannya saya pun lebih mahal, dia punya lebih murah, itu karena harga tiket pesawat saat kita pesan di hari itu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa yang kita lakukan di luar negeri teman-teman? Kita punya tugas tuh hanya 3.
makan, jalan-jalan, foto, makan, jalan-jalan, foto, makan, jalan-jalan, foto. Hanya 3 ini aja yang dilakukan. Ya, selama 6 hari 5 malam itu cuma makan, jalan-jalan, foto. Makanya sekarang saya tambah gemuk, tambah hitam karena jalan-jalan terus, teman-teman. Ya, jadi harganya itu tidak lebih dari 7 juta, teman-teman. Bahkan tidak ada yang 7 juta deh. Kemarin saya berangkat dari, ini harga normal ya. Nanti kalau mungkin waktu libur, saat harga tiketnya naik, mungkin dia semakin agak naik sedikit. Tapi ini saya bicarakan tentang harga normal. Kemarin dari Makassar itu kisarannya ada yang 6 juta, ada yang 6,1, ada yang 6,3, 6,2. Saya 6,3 juta. Ya, semua ya. Jadi kisarannya tuh dari 5,5 sampai tidak sampai 7. Tergantung dari tempat-tempat di mana teman-teman memilih titik keberangkatannya kayak gitu. Nah, terus harganya begitu, tidak lebih ya. Nah, tergantung. Jadi kita hanya siapkan segitu. Terus kalau teman-teman mau belanja, ya teman-teman siapkan uang lebih gitu untuk belanja. Selain itu udah kayak gitu. Nah, cuma kalau kita dari Papua, yang mahalnya itu bagaimana? Itu dari Papuanya ke titik pertemuan itu, dari Papua ke Makassar. Tapi ada kok caranya, kita tinggal naik ini aja, naik kapal dari Papua ke Makassar, kita naik kapal, itu paling murah itu. Jadi nanti kan begini caranya ya. Jadi nanti kita lihat tanggal jadwal mereka punya jadwal keberangkatan tuh kapan. Terus kita sesuaikan dengan jadwal tiket kita. Misalnya dari Nabire kemarin saya bikin kayak gitu. Kan mereka punya tanggal itu tanggal 12 sampai 19. Nah, saya cek jadwal dari Nabire naik kapal tuh ada nggak? Gitu, sesuaikan. Tinggal kita berangkat dari Nabire naik kapal sampai di Makassar. Di Makassar tinggal 1-2 hari di hotel. Saya juga sudah tahu loh hotel yang paling murah di Makassar, tidak lebih dari 100.000. Dan caranya itu nanti baju kotor kita yang di kapal itu kita bisa taruh di laundry aja. Nanti kita kembali ke Indonesia baru kita ambil baju laundry kita itu. Terus ya apalagi ya pertanyaannya. Oh, total harga, total pengeluaran saya, nanti saya spill paling terakhir ya. Nah, kita punya kegiatan tuh di sana begini. Waktu di Singapura itu kita ketemu di Changi Airport. Dari semua titik keberangkatan itu semua kita saling tunggu sampai Changi Airport, sampai semuanya berkumpul di sana, baru kita mulai perjalanan. Kita jalannya tuh naik bis. Satu bis itu akan antar kita sampai ke 3 negara dan kembali lagi ke Malaysia. Bis itu saja. Terus jadi kita akan ada 1 hari di mana kita tidur di bis, karena itu menyeberang dari Malaysia ke Thailand kan tuh jauh, butuh waktu 10 jam. Nah, nanti di situ kita tidur di situ. Oke. Nah, perjalanannya kemana saja? Nah, jadi nanti setelah kita tiba di Changi Airport, kita diberikan kesempatan untuk jalan-jalan kelilingi itu. Kita ke Jewel, kita foto-foto ya. Kalau kita nggak foto-foto itu benar-benar kita rugi, teman-teman. Karena bandara itu, airport itu sangat cantik. Jadi kita diberi kesempatan sebebas-bebasnya untuk foto dan video di airport. Nah, nanti setelah itu terus kita pergi makan siang. Nah, habis makan siang terus kita pergi ke Merlion Park, ke Universal Studio, ke semuanya deh, pokoknya ke semua kita jalan. Jadi kita punya tugas tuh jalan-jalan ya. Kita tidak tidur, kita ke sana bukan untuk tidur, tapi untuk jalan-jalan, untuk foto, untuk makan dan beli oleh-oleh. Jadi nanti di setiap negara tuh kita dikasih kesempatan untuk beli oleh-oleh. Oleh-olehnya itu ada benda, ada makanan ya, ada tas-tas, ada gantungan kunci, banyak. Nanti teman-teman tinggal pilih, itu sebentar ya, itu nanti. Nah, jadi setelah dari 1 hari itu, setelah kita berjalan mengelilingi Singapura, tempat oleh-oleh sudah kita pergi ke sana. Nah, malamnya itu kita pergi ke Johor. Nanti kita tidak tidur di Singapura ya, kita tidurnya di Johor. Johor itu sudah di Malaysia, di provinsi yang paling dekat Malaysia, paling dekat Singapura. Lalu kita tidurnya di Johor Bahru.
check-in di hotel situ. Nanti pagi-paginya kita bangun baru kita melanjutkan perjalanan lagi. Nanti pagi kita bangun, kita check out, terus kita pergi ke Maleka atau Melaka. Nah, di situ cantik teman-teman, kotanya bagus. Di sana bisa naik becak, pokoknya bagus. Nanti di sana kita dikasih free time untuk kemana saja yang kita mau di Melaka itu. Kemana saja kita mau naik becak, kita mau foto-foto. Di sana tuh tempatnya bagus, ada yang di pinggir sungai itu bagus, bisa difoto. Pokoknya foto sebebas-bebasnya kemanapun itu. Kemarin tuh di situ saya ke Little India, jadi di sana tuh ada Little India, ada Little China, itu tahun Cina ya. Pokoknya itu tuh maksudnya kompleks yang orang India yang tinggal di situ. Warung-warungnya juga orang India kayak gitu. Jadi saya beli sari teman-teman. Itu saya benar-benar sangat ingin beli sari dari dulu, sangat, karena saya tuh dibilang-bilang kayak orang India dari dulu. Terus sari kan cantik-cantik, jadi saya kesana naik becak, saya beli sari. Teman-teman bisa bikin apa aja di situ selama free time. Habis foto-foto kita makan siang. Setelah makan siang kita lanjutkan perjalanan lagi, naik bis, kita pergi ke Masjid Cina Melaka itulah. Jadi kita ke Masjid Cina yang saya sudah kasih tunjuk, ada video buatan saya di mana saya pakai jubah pink itu di situ di Cina, di Masjid Cina. Bagus sekali teman-teman. Kalian teman-teman bisa dikasih free time untuk foto di situ, bisa pipis, bisa buang air, bisa sholat kayak gitu di situ. Setelah setelah free time selesai, kita lanjutkan lagi perjalanan kayak gitu. Kita lanjut dari situ tuh kita ke Putrajaya. Saya senang sekali Putrajaya. Saya senang semua tempat, tapi Putrajaya juga membuat saya seperti semua tempat itu bikin kita kayak kagum teman-teman. Saya benar-benar kagum Putrajaya. Kagum, bagus sekali, indah benar. Di sana ada danau buatan teman-teman. Danau buatan, bayangkan. Di tengah-tengah danau buatan itu ada air mancur. Nah, dulu danau buatan itu bisa diminum, bayangkan. Karena saking bersihnya, difilter oleh beberapa pohon, dan itu bisa diminum. Tapi itu dulu ya, sekarang sudah tidak. Nah, dari situ, dari Putrajaya kita menuju ke Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur ini di situ ada Menara Kembar, ya, ada banyak lah. Nanti kita nginapnya di Kuala Lumpur. Di hari berikutnya tuh kita menginapnya di Kuala Lumpur. Nanti kita malam tiba, makan malam, terus kita dikasih free time, mau pergi duluan ke Menara Kembar atau menunggu nanti besok, terserah. Pokoknya free time tuh mau kemana aja. Di sana bisa ada Grab ya di sana. Seterusnya nanti besoknya saat kita bangun baru kita melakukan perjalanan lagi sama-sama naik bus. Nanti setelah itu kita ke Genting Highlands. Wah teman-teman, aduh keren sekali sungguh. Genting Highlands kita naik cable car. Itu betul-betul pengalaman yang luar biasa, sangat luar biasa. Kita naik cable car itu loh yang tingginya itu 2000 meter. Kalau teman-teman takut ketinggian jangan naik, tapi saya sarankan naik teman-teman, bagus sekali pemandangannya. Pasti teman-teman sudah lihat kan secara langsung itu, saya siaran langsung di Facebook. Kalau tidak teman-teman nanti lihat, saya tunjukin lagi. Jadi kita ke tempat-tempat yang sangat indah-indah itu sudah hari ketiga. Setelah itu nanti dari Malaysia ini saat kita mau menyeberang ke Thailand, itu baru butuh waktu lama sampai 10-11 jam. Di situ nanti kita di bis saja lama, tapi ada itu sih tempat-tempat di mana kita berhenti untuk pipis, untuk makan, seperti itu. Nah, tadi kan saya bilang di setiap negara itu kita akan diberikan kesempatan diajak untuk ke tempat yang tempat oleh-oleh ya. Nah, teman-teman, kalau oleh-oleh itu di setiap negara itu pasti ada coklat, gantungan kunci di masing-masing negara ya. Nah, kalau teman-teman mau beli oleh-oleh, saya sarankan sebaiknya tuh belinya tuh di Thailand. Di Thailand ya, itu lengkap tas, apa-apa segala macam ya. Tapi kalau soal gantungan kunci yang ciri khas masing-masing negara ya beli aja. Tapi kalau nanti di paling terakhir di Thailand itu tasnya bagus-bagus, bajunya, pokoknya segala macam ada di Thailand. Dan yang paling penting teman-teman, makanan. Jadi
di Thailand itu Tuhan, itu surga makanan teman-teman, surga makanan halal ya. Ada yang tidak halal tapi kita dikasih ke tempat yang halal. Ada udang-udangan teman-teman, ada ayam gorengan, ada minuman, segala jenis minuman, ada pokoknya teman-teman harus makan di sana. Jadi nanti ada 2 tempat di dekat hotel kita, dan nanti saya lupa namanya itu. Mereka jualan di atas perahunya di atas sungai kah? Itu sungai kalau nggak salah. Kayak gitu ya. Jadi mereka jualan di atas sampan. Nah, teman-teman, jadi kalau soal berapa banyak uang yang mau teman-teman siapkan ya, harus teman-teman siapkan uang paling banyak itu di Thailand. Kalau mau makan ya, makan dengan belanja itu paling banyak itu kita butuh uang itu di Thailand menurut saya. Nah, kalau kemarin saya tuh ya kalau memang teman-teman tujuannya untuk belanja oleh-oleh, berarti butuh uang di Singapura dan di Malaysia juga. Kalau saya kemarin, saya punya uang itu saya siapkan 1 juta lebih untuk di Singapura, tapi saya hanya pakai setengah, nggak banyak. Nah, di Malaysia juga nggak banyak, karena saya tidak beli coklat gitu ya. Kalau teman-teman yang lain tuh ada beli coklat, banyak sekali teman-teman. Makanan yang bisa kita jadikan oleh-oleh itu sangat banyak, tergantung uang teman-teman saja gitu. Kalau saya tujuannya memang di Thailand, makan dan oleh-oleh yang tas-tas begitu ya, karena saya pecinta tas. Jadi teman-teman, kalau menurut saya, kalau memang teman-teman mau belanja ya siapin 6 juta lah, 2 juta atau 3 juta. Pokoknya terserah teman-teman bawa uang. Oke? Nanti uangnya tuh kita tukar di Makassar, kita tukar ke ringgit, dolar Singapura, dan ke baht. Kita tukar baru kita berangkat ya, kayak gitu. Jangan lupa ditukar, nanti saya temani kok. Nah, tapi kalau teman-teman tidak mau belanja juga tidak jadi masalah. Teman-teman siapkan aja uang paketan berangkat itu aja, 3 tur itu. Nggak belanja nggak jadi masalah. Atau tapi ingat kalau mau belanja harus tukar dulu di Indonesia. Tapi kalau kalian punya kartu kredit yang Visa, yang lambang Visa internasional itu ya, itu kita bisa gesek di sana, bisa pakai. Jadi nggak usah bawa pecahan, tidak usah tukar juga nggak apa-apa, karena ada kartu itu. Tapi sebaiknya kita memang siapkan juga, bisa siapkan rupiah. Kita bisa di tempat-tempat yang menjual oleh-oleh itu, mereka menerima rupiah juga, tapi nggak semua ya. Jadi teman-teman mau pilih mau bawa kartu kredit atau mau tukar, kayak saya kemarin tuh saya tukar semua baht, ringgit, dan dolar Singapura. Saya bawa juga rupiah, ada juga rupiah. Ya, jadi kayak gitu. Kalau ditanya total saya berapa, saya tidak bisa kasih total karena kan saya perjalanan itu kemarin panjang, ke Sorong, jalan-jalan di Sorong, ke Makassar. Jadi, tapi kalau mau saya bantu totalkan, berarti sekitar 6,5 ya, kita anggap aja 6,5 atau 7 ya. 7 juta itu uang paket turnya. Terus siapkan 5 juta untuk oleh-oleh, bisa kurang bisa lebih, terserah teman-teman. Kalau saya kemarin siapkan 5 juta tidak habis. Mungkin 3 jutaan. Iya. Terus itu aja sih teman-teman. Terus nanti tinggal pikir bagaimana cara kayak kalau menaik kapal ke Makassar, yaitu harga tiket kapal pulang pergi dari tempat kamu ke Makassar dan balik lagi. Baju itu teman-teman siapkan 1 hari 1. Nanti untuk tidur lain ya, 1 hari 1, nggak banyak, 1 hari 1 pasang, dan tidur itu aja 1 hari itu. Terus handuk itu kalian bawa yang kecil aja, karena di setiap hotel disediakan handuk. Sabun juga mereka sediakan. Kalau kita mau bawa yang ukuran kecil terserah ya. Shampoo juga mereka sediakan, tapi bawa aja kalau kalian mau. Terus teman-teman bawa power bank, alat cas, power bank. Terus ya itu aja. Dengan ini
cok-cokan tiga mata itu, karena di Malaysia kita nggak pakai cok-cok yang kita punya itu, kita butuh yang 3. Nanti saya kasih tunjuk deh fotonya ya. Itu aja sih teman-teman, itu aja, nggak ada lagi. Oh, dengan sepatu teman-teman, kita kan itu kerjanya jalan foto makan tidur ya. Jadi bawalah sepatu yang nyaman, jangan pakai sendal, pakai sepatu kets tapi yang nyaman ya, karena kita akan jalan foto. Nanti kita akan berlari-lari itu saat di imigrasi. Nanti dijelaskanlah sama guide-nya, kita akan berlari-lari di imigrasi karena kita buru-buru, karena banyak sekali turis teman-teman, sangat banyak turis yang melewati imigrasi. Jadi kita nanti berlari-larinya di situ, tapi gampang lah itu. Kayak gitu ya, itu aja sih yang kita butuhkan teman-teman. Nggak ada tour leadernya, guide-nya, semua tuh luar biasa, semua baik. Mereka tuh antar kita waktu pulang itu, mereka antar sampai benar-benar antar sampai kita mau sudah berada di tempat check-in, baru mereka pulang. Mereka benar-benar luar biasa, sungguh. Jadi kalau disimpulkan, teman-teman butuh uang sekitar tidak lebih dari 7 juta untuk paket. Terus kalau mau belanja yang puas, bawalah 6-7 juta. Kalau hanya mau jalan-jalan foto-foto ya 3 juta cukup. Terus tinggal itu, kalau teman-teman di Jakarta ya nggak usah pikir lagi uang tiket ya. Tapi kalau kayak kami di Papua ya harus mikir dari Papua ke Makassar bagaimana, naik apa, kayak gitu. Itu aja sih teman-teman. Itu, ayo pergi sama saya Desember ini, ayo kita pergi sama-sama. Saya juga masih mau pergi, belum puas makan makanan di Thailand, belum puas. Jadi ayo kita pergi sama-sama ke sana Desember, oke? Jadi nanti teman-teman kita kumpul uang dari sekarang sampai bulan November atau Desember, kita kumpul uang yuk. Setelah itu kita pergi sama-sama. Yang mau pergi Desember chat saya ya, kasih namanya, nanti saya bantu daftar. Nanti saya bantu. Saya sudah tahu banyak hal kan, saya sudah punya pengalaman, jadi saya pasti bantu. Saya akan bantu daftarkan ke kakaknya, ke kakak ownernya. Saya sudah kenal, sudah dekat. Ya nanti teman-teman yang mau pergi Desember dengan saya, hubungi saya ya, kita pergi sama-sama. Oke. Saya belum puas, saya masih mau pergi ke Thailand, saya belum makan semuanya di sana, saya belum minum semuanya di sana. Oke, sip, saya belum, pokoknya belum. Jadi teman-teman kontak saya saja, oke? Kita pergi sama-sama di bulan Desember, kumpul uang, menabung banyak-banyak. Oke, dadah. Oh ya teman-teman, satu lagi saya lupa infokan. Jadi dari 70-an peserta itu kan hampir semua menggunakan AirAsia. Nah, pesawat AirAsia itu tidak ada bagasi, hanya ada kabin aja 7 kilo gitu. Jadi makanya tadi saya bilang tips-tipsnya itu tidak usah bawa handuk yang besar, handuk yang kecil saja. Terus bajunya satu hari kan cuma perlu 1 kayak gitu, karena kita hanya bisa menggunakan koper yang 7 inci itu, yang bukan 7 inci, yang 7 kilo, yang paling kecil, hanya itu yang bisa kita pakai. Karena kalau kita pakai yang lebih besar, kita harus keluarkan uang 450.000 atau 550.000 lagi untuk beli bagasi kayak gitu. Jadi waktu pergi itu bawalah koper yang kecil aja, karena waktu pulang saya yakin akan 1 koper itu akan beranak menjadi 3 koper, 4 koper. Di Thailand itu ada jual koper, ada jual tas yang ada rodanya, ada kok. Jadi begitu. Terus jangan lupa, kalau jadi ikut saya berangkat di Desember ya, jangan lupa buat pasportnya bisa buat di Jayapura, bisa buat di Biak. Kemarin saya buatnya di Jayapura, saya lupa harganya antara 450 sampai 600.000 kayak gitu. Oke, yang kita butuhkan hanya itu, hanya paspor dan itulah yang sudah saya sebutkan semua itu. Oke, sampai jumpa, bye bye.